dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan acara Kolak. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena libur Idul Fitri dan berbagai aktivitas yang kita laksanakan setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kali ini kita akan berbicara tentang multidimensi haji. Isu ini menjadi aktual karena beberapa waktu yang lalu Menteri Agama Republik Indonesia mengumumkan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 1442 Hijriah ini. Dan baru saja juga pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa pada tahun ini hanya ada 60.000 jamaah yang berkesempatan menunaikan ibadah haji, sedangkan 60.000 jemaah itu juga dialokasikan untuk jamaah dari dalam negeri atau jamaah lokal. Pemerintah Saudi memutuskan tidak ada jamaah yang berasal dari mancanegara. Meski demikian, persoalan ini memang tidak lantas selesai karena perdebatan masih terus berlanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa perdebatan itu masih saja terus terjadi, terutama di media sosial? Banyak sekali spekulasi, analisis, dari mulai yang sangat serius, ilmiah, sampai analisis yang hanya latah atau ya bercanda-canda saja mengisi kekosongan di media sosial. Tapi memang kalau kita membandingkan ibadah haji dengan ibadah yang lainnya, haji ini adalah ibadah yang memang paling mendapatkan perhatian. Mengapa ini paling mendapat banyak perhatian? Karena haji memiliki banyak dimensi atau ada multidimensi dalam ibadah haji. Nah, dimensi-dimensi itu paling tidak ada 5 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan selesai pada episode kita yang pertama tentang haji ini. Yang pertama adalah dimensi syariat. Dalam dimensi syariat ini ada 3 hal yang menjadi concern kita terkait dengan haji. Yang pertama adalah kedudukan ibadah haji. Kita tahu di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan bahwa rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khomsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ataz zakah wa shauma Ramadan wa hajjul bait. Jadi rukun Islam itu ada 5. Syahadat, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kita menunaikan sholat, kemudian membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Sebagian berpendapat bahwa urutan penyebutan rukun Islam di dalam hadis Nabi ini menunjukkan adanya prioritas atau gradasi dari pemenuhan rukun Islam itu. Kenapa syahadat disebutkan pertama kali? Sebagian beralasan bahwa pintu masuk untuk seorang itu menjadi seorang muslim adalah dia bersyahadat. Dan biasanya memang syahadat ini dilaksanakan ketika seseorang itu masuk Islam, terutama mereka yang sebelumnya memeluk agama non-Islam. Walaupun bagi kita yang muslim tidak pernah secara khusus ada penyebutan dan ikrar syahadat itu, karena sesungguhnya begitu kita melaksanakan sholat, kita otomatis kita membaca syahadat tentu saja. Nah, yang kedua sholat gitu. Yang kedua sholat. Sebagian menandai kalau masuk Islam itu khitan. Nah, khitan itu pertanda masuk Islam. Makanya kalau di kampung saya di Kudus di Jawa Tengah itu bahasa Jawanya khitan itu kan selam. Nah, saya menduga selam itu dari bahasa Islam, di mana ketika orang itu masuk Islam dia harus khitan dulu. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang sudah dewasa, bahkan mungkin sudah tua masuk Islam, dia harus dikhitan pada saat berusia tua. Nah, banyak cerita soal ini kan, dan itu bukan tema kita pada kesempatan ini.
Nah, kemudian yang ketiga itu zakat, yang keempat puasa, dan yang terakhir itu haji. Nah, penyebutan haji pada posisi atau urutan yang terakhir itu sebagian ada mengatakan kalau sudah berhaji maka Islamnya menjadi sempurna. Nah, tetapi ini bukan satu pandangan yang memiliki referensi di dalam hadis-hadis Nabi. Ya, tidak berarti kalau kemudian orang sudah haji kemudian Islamnya menjadi sempurna, dan kalau tidak haji Islamnya tidak sempurna. Kenapa saya katakan demikian? Karena haji itu tidak diwajibkan kepada semua muslim. Haji itu diwajibkan bagi orang muslim yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau tidak mampu, dia tidak terkena kewajiban haji. Dan tidak berarti kalau seseorang tidak haji, dia tidak sempurna Islamnya. Begitu pula dengan zakat. Tidak semua orang Islam itu wajib membayar zakat. Karena zakat itu diwajibkan bagi kaum muslimin yang memiliki harta mencapai 1 nisab dan memiliki kepemilikan itu selama haul atau hitungan 1 tahun. Jadi tidak berarti kalau seorang muslim tidak berzakat, Islamnya tidak sempurna. Karena dia tidak terkena kewajiban membayar zakat. Kenapa tidak terkena kewajiban? Karena memang tidak memiliki cukup harta untuk dia menunaikan ibadah zakat itu. Nah, inilah dimensi yang berkaitan dengan syariat itu. Yang pertama kaitannya dengan kedudukan, yang kedua berkaitan dengan kewajiban, dan yang ketiga kemudian terkait dengan pelaksanaan. Syariat haji itu kalau kita baca di dalam beberapa kitab fikih, disyariatkan ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Itu pun tidak awal-awal Rasulullah berada di Madinah. Kalau saya membaca di dalam kitab fikih Sayyid Sabiq, Rasulullah itu menerima wahyu untuk menunaikan ibadah haji itu pada tahun ke-6 setelah hijrah. Dan beliau itu baru menunaikan haji pada tahun ke-9 setelah hijrah. Jadi 3 tahun setelah menerima wahyu, beliau itu baru melaksanakan ibadah haji. Dan di dalam sejarah disebutkan Rasul Muhammad itu hanya menunaikan ibadah haji 1 kali saja. Sepanjang hayat itu hanya sekali saja, yang itu disebut dengan haji wada. Beliau melaksanakan umroh selama 3 kali, tapi haji hanya 1 kali. Nah, bagaimana kemudian dimensi yang berikutnya kaitannya dengan haji, kita akan bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan pada dimensi yang kedua dari ibadah haji. Yang pertama tadi dimensi syariat. Yang kedua, haji itu mengapa menjadi begitu mendapat perhatian? Karena ada dimensi ekonomi. Nilai ekonomi dari haji itu luar biasa. Saya dalam sebuah kesempatan berbincang dengan salah satu pemilik maktab di Arab Saudi waktu saya menjadi petugas haji itu. Mereka mendapatkan berkah yang luar biasa dari sudut pandang ekonomi. Dari penginapan saja mereka bisa mendapatkan income yang kalau mereka hidup hemat itu bisa cukup untuk hidup selama 1 tahun. Belum lagi yang berasal dari merchandise, ya, karena orang-orang yang haji ini juga membeli oleh-oleh. Belum dari catering, ya, dari makanan. Kemudian belum lagi dari transportasi. Jadi hampir semua aspek ekonomi itu bergerak hidup selama musim haji itu. Bahkan sebagian jamaah dari negara-negara tertentu itu ada yang sambil haji dia juga berdagang. Nah, saya mengamati selama musim haji itu harga-harga itu memang tidak mereka naikkan, walaupun di beberapa tempat juga dinaikkan, tetapi semuanya laku. Dan menariknya karena banyak sekali jamaah itu berasal dari Indonesia, bahkan mungkin salah satu yang terbesar jamaah itu dari Indonesia, maka banyak penjual itu juga mereka bisa berbahasa Indonesia. Nah, walaupun kadang-kadang mereka keliru, bilang 2 tetapi jarinya 3, bilang 3 tapi jarinya 2. Tapi mereka tahu itu, mari selamat datang, di banyak tempat ada tulisan jamaah haji Indonesia, toko Indonesia dan sebagainya, atau toko Surabaya, atau misalnya toko Bandung dan seterusnya itu. Itu cara mereka untuk menarik pembeli, karena memang jamaah haji Indonesia ini dikenal sebagai jamaah yang konsumtif. Ya, suka jajan, kemudian suka beli oleh-oleh, malah kadang-kadang hajinya belum berangkat, oleh-olehnya sudah dibeli. Kadang-kadang hajinya belum pulang, oleh-olehnya sudah sampai di tanah air. Dan kadang-kadang yang dibeli itu merchandise atau souvenir yang di tanah air kita juga bisa dibeli. Nah, imbas dari aspek ekonomi haji itu juga tidak hanya di Arab Saudi. Di tanah air kita juga imbasnya juga luar biasa.
bagaimana biro-biro travel, kemudian usaha-usaha pengadaan seragam dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan haji itu tumbuh. Dan karena itu maka penyelenggaraan haji itu karena memiliki dimensi ekonomi yang sangat tinggi, memang ada atau tidak ada haji itu akan menjadi perhatian publik yang luar biasa. Itu dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga terkait dengan dimensi politik. Nah, haji ini memang tidak bisa lepas dari dimensi politik. Kita tahu bersama bahwa secara hukum ya memang tidak ada penjelasan siapa yang harus menyelenggarakan ibadah haji. Karena perintah Al-Quran walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan manusia itu diwajibkan untuk beribadah haji bagi siapa saja yang mampu untuk menuju ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Itu tidak dijelaskan siapa pengelolanya. Tetapi tidak mungkin haji itu tanpa pengelola. Karena haji itu memiliki kaitan yang sangat kuat dalam hubungannya dengan mereka yang datang dari berbagai negara. Setiap kali musim haji itu sekitar 3 juta orang itu yang melaksanakan ibadah haji, dan mereka berasal dari berbagai negara. Ini menimbulkan masalah tersendiri karena memang secara politik itu sangat berkait dengan situasi-situasi politik dan bagaimana suatu negara menyelenggarakan ibadah haji. Di beberapa negara haji itu diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah, termasuk di Indonesia. Karena itu maka baik dan tidaknya penyelenggaraan haji itu punya kaitan dengan politik di suatu negara. Di tanah air kita sampai ada undang-undang tentang haji, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dan oleh karena itu maka haji ini tidak lagi menjadi urusan pribadi-pribadi seorang muslim, tetapi sudah menjadi urusan negara. Dan karena menjadi urusan negara, maka dimensi politiknya menjadi sangat kuat. Ada yang berkaitan dengan biaya haji, ya, biaya penyelenggaraan haji. Kemudian yang berikutnya berkait dengan bagaimana ada sebagian alokasi APBN untuk membantu jamaah haji. Dan kemudian ini juga menjadi persoalan politik terkait dengan bagaimana hubungan penyelenggaraan ibadah haji itu dengan misalnya kinerja suatu kementerian. Karena memang ini menjadi urusan negara penyelenggaraannya. Negara bertanggung jawab untuk bagaimana jamaah Indonesia ini bisa berangkat. Karena ini juga bagian dari komitmen negara dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Nah, karena itu maka bagaimana komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji itu adalah bagian dari bagaimana pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar ini. Sehingga dimensinya luar biasa, dan yang sekarang ini ramai luar biasa di media sosial itu lebih banyak berkait dengan dimensi politik ini. Apalagi jika kemudian pelaksanaan ibadah haji itu memang dalam hal-hal tertentu itu tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya. Seorang menteri itu bisa mendapatkan kritik yang luar biasa dari masyarakat ketika ada masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Padahal masalah ini tidak berdiri sendiri, itu sangat berkait juga dengan apa yang terjadi di Arab Saudi. Itu dimensi yang ketiga. Dimensi yang keempat itu dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini sangat berkait dengan bagaimana posisi orang yang haji di mata masyarakat. Di Indonesia ini gelar haji sampai dicantumkan di depan namanya. Nah, sehingga ada joke bagaimana orang itu menunaikan ibadah haji, dan kemudian bagaimana cara mereka menunaikan ibadah haji juga menjadi bagian dari dimensi sosial. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir itu dimensi yang berkaitan dengan international relation atau hubungan internasional. Nah, dimensi yang berkait dengan hubungan internasional itu tentu sangat berhubungan dengan bagaimana situasi dunia secara global. Nah, sekarang ini
kita tentu berada pada masa pandemi, berada pada masa di mana situasi belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, maka tentu saja bagaimana keputusan pemerintah yang tidak menyelenggarakan ibadah haji dan keputusan pemerintah ibadah haji yang membatasi hanya untuk 60.000 jamaah dan itu pun untuk jamaah lokal, saya kira bisa kita pahami dalam konteks international relation atau hubungan internasional itu. Nah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan nanti akan kita lanjutkan lagi pada bagian berikutnya, di episode yang berikutnya tentang multidimensi haji, terutama yang berkait dengan bagaimana argumen syariah dan argumen politik pemerintah tidak memberangkatkan haji pada tahun 1442 Hijriah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.